Halo teman-teman, oke, jadi pada video kali ini aku bakalan nge-share tutorial penjelasan tentang fitur-fitur dan kegunaan dari aplikasi Max 2D ini. Oke, jadi kita mulai aja, let's go. Jadi pertama di sini ada bagian name. Name ini adalah untuk menambahkan nama dari objek tersebut. Misalkan nama kita itu adalah player, kalian bisa menambahkan namanya menjadi player. Yang kedua di sini ada transform. Fungsinya adalah untuk mengetahui titik pusat dari objek kita itu di posisi berapa. Misalkan position X-nya itu sekian dan scale Y dan pos Y-nya juga sekian. Nah, jadi kalau misalkan objeknya digerakkan atau dipindahkan akan berbeda juga dan berganti pula position di bagian X dan Y-nya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, akan berubah-ubah ya karena kita geser-geser gitu. Selanjutnya ada script. Kegunaan script adalah untuk menambahkan perintah pada objek tersebut. Contohnya di sini kita akan menambahkan perintah agar si player atau objeknya tersebut akan bisa digerakkan ke atas ke bawah alias loncat-loncat. Jadi kita buat scriptnya kayak gini, otomatis dia akan bisa loncat-loncat. Selanjutnya di sini ada sprite. Kegunaan sprite ini adalah untuk mengatur bagian lebar dan juga tinggi objek kita atau gambar kita. Untuk membuat sprite caranya klik box dan di sini klik dokumen atau tambahkan sprite baru. Di sini juga kalian bisa menambahkan animation. Untuk membuat animation kita perlu menggunakan komponen animation. Kalian juga bisa mengatur opasitas dari gambarnya. Lalu di sini kita ada rigid body. Apa fungsi rigid body? Fungsinya adalah untuk membuat objek seperti benda hidup. Contohnya mulai dari gambar menjadi benda yang bisa dimainkan seperti player, sudah bisa ke kanan ke kiri dan juga bisa loncat. Itu semua didukung oleh adanya rigid body. Di bagian rigid body di sini ada density. Fungsinya adalah untuk mengatur bagian jatuhnya player kita kalau misalkan dia menggunakan gravity scale. Nah, jadi untuk density itu seperti ini. Lalu di sini ada gravity scale. Apa fungsi dari gravity scale? Fungsinya adalah untuk menambahkan sebuah gravitasi agar player tersebut bisa jatuh. Kalau misalkan tidak mempunyai gravitasi, dia akan ngambang seperti ini. Tapi kalau gravitasinya dinaikkan menjadi 100, dia akan menjadi seperti ini karena mempunyai tarikan gravitasi. Di bagian sini juga ada friction. Untuk fungsi dari friction itu sendiri adalah agar kita bisa mengatur kekesedan dan juga kelicinan si player tersebut atau objek tersebut. Kalau friction si playernya itu kita naikkan menjadi 1, dia akan kesed. Ya, benar, kesed. Ya, pokoknya gitu deh. Selanjutnya di bagian bawah sini ada fixed rotation. Fixed rotation ini adalah fungsinya agar player tidak terjatuh atau terseledat. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau fixed rotation-nya ini kita true kan, dia akan menjadi slay. Intinya adalah jika fixed rotation di true kan, itu akan menjadi fix, bahwa tidak akan jatuh. Lalu di sini ada e-sensor. Jika e-sensornya kita true kan, dia akan nembus menjadi seperti ini. Karena tidak mempunyai sensor. Intinya e-sensor itu adalah bisa menentukan objek tersebut sebagai benda mati seperti tembok, jalan, dan lain sebagainya. Tapi kalau e-sensornya kita true kan, itu dia tidak mempunyai gaya penghalang ya, seperti tembok atau jalan. Jadi dia akan nembus. Lalu di bagian sini ada yang namanya body type.
Body type ini masing-masing ada 3 golongan. Yang pertama ada dinamik, statik, dan kinematik. Kalau misalkan dinamik itu bisa digerakkan seperti ini ya. Jadi intinya adalah kalau dinamik itu bisa digerakkan secara bebas dan kita bisa loncat-loncat sampai ke atas. Sedangkan statik adalah benda yang mati ya, jadi dia tidak bisa bergerak bebas. Ya bisa dibilang benda mati ya, jadi tidak bisa digerakkan. Dan yang terakhir adalah kinematik. Kalau kinematik ini tidak bisa digerakkan ke bawah, tapi bisanya ke atas atau ke samping gitu ya. Saya juga kurang tahu untuk kinematiknya. Kalau misalkan salah bisa dikoreksi ya. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen. Jadi kalau misalkan kalian ingin menambahkan komponen baru, di sini kalian bisa klik add komponen. Nah, bisa kalian lihat di samping kiri ini banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita pelajari saat ini. Yang pertama ada sprite animation, text, live bar, rigid body, box collider, circle collider, revolute join, dan wheel join. Yang pertama ada sprite animation. Sprite animation ini gunanya adalah untuk menambahkan animasi kepada objek kita. Kalian juga bisa menambahkan nama di bagian animasi kalian. Lalu di bagian bawah sini ada interval second. Fungsinya adalah untuk mengatur FPS atau frame per second di bagian animasi kalian. Jadi kalau misalkan secondnya ini kita ubah menjadi 0,5, dia akan lebih cepat. Sedangkan kalau 2 atau 1, dia akan menjadi lebih lambat. Lalu di sini kalian juga bisa menambahkan image untuk membuat animasi kalian. Cara membuat animasinya, kalian klik sprite dan tambahkan sprite animasi yang kedua. Kalian pilih saja. Lalu di sini kalian bisa pilih yang pertama, lalu image yang kedua pilih yang kedua. Nah, untuk image yang ketiga saya belum mempunyai animasinya, jadi kita delete. Lalu cara untuk memasangnya, kalian klik sprite. Di sini ada animation, klik animasi player. Lalu di bagian image ini kita hapus jadi 0. Oke, dan ini dia untuk hasilnya. Nah, jadi dia sudah ada animasinya, tapi burik sekali ya guys ya. Kalau misalkan kalian mempunyai animasi yang lebih, silahkan. Selanjutnya ada live bar. Fungsi dari live bar adalah untuk menambahkan sebuah darah ataupun health. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau buat game perang-perangan, pasti ada darahnya ya. Jadi kalian bisa nambahin darah. Lalu di komponen selanjutnya ada teks. Teks ini adalah fungsinya untuk menambahkan teks kepada sprite kita. Misalkan seperti nama ataupun lain sebagainya. Kalian bisa mengatur bendanya kecil ataupun besar. Dan kalian juga bisa menggunakan text color untuk menambahkan warna. Berikutnya ada komponen wheel join. Wheel join ini adalah fungsinya untuk menggabungkan objek lain dengan objek yang kalian punya. Misalkan kita hubungkan objek player dengan objek jalan. Jadi hasilnya seperti ini. Berikutnya di sini ada revolute join. Revolute join ini fungsinya adalah untuk menggabungkan, hampir sama, tapi untuk perbedaannya adalah dia menggabungkan antara objek dengan objek yang satunya. Jadi objeknya itu tidak tetap ya. Jadi seperti game Bungie Fight ya. Jadi dia kalau misalkan mau membuat karakter seperti Bungie Fight itu kita harus menggunakan
Revolut join ya, jadi dia bisa letoy-letoy gitu ya karakternya. Nah oke, jadi segitu dulu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau misalkan belum ngerti silahkan komen di kolom komentar, mungkin saya akan jawab satu persatu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.